kecil yang baik hati. Pada suatu hari, di negeri para binatang, hiduplah seekor panda kecil dan teman-temannya di tempat itu. Semua binatang hidup tentram dan sejahtera. Pagi itu, sang panda kecil terbangun dari tidur paginya. Dia merasa lapar. Dia memandang ke sekeliling dan melihat teman-teman pandanya masih pada tertidur. Sang panda kecil pun kemudian bangkit dengan perlahan. Dia tidak ingin membuat teman-temannya terbangun dan berjalan sendiri ke arah hutan bambu. Pagi itu sangat cerah di negeri para binatang. Sang panda kecil dapat melihat sinar cahaya keemasan matahari menerangi lembut pohon-pohon bambu di hadapannya. Sang panda kecil meneruskan langkah pelan-pelan, kembali memasuki hutan bambu itu. Sambil berjalan, sang panda kecil melihat seekor makhluk yang sedang terbang. Di antara kumpulan bunga-bunga tersebut, dia adalah sang kupu-kupu. Sang panda kecil terpesona menatapnya di antara sayap yang dikepakkan oleh kupu-kupu. "Selamat pagi kupu-kupu," katanya menyapa. "Selamat pagi juga panda kecil," jawab sang kupu-kupu tersebut. Sang panda kecil tidak bergerak, masih mengagumi kepakan sayap kupu-kupu tersebut. "Sang kupu-kupu, sayapmu indah sekali," pujinya sambil melihat campuran warna-warni indah di sayap kupu-kupu tersebut. Sang kupu-kupu pun tersenyum. "Terima kasih atas pujianmu, panda kecil." Panda kecil mengangguk tersenyum pada sang kupu-kupu. Lalu sang panda kecil melihat tubuhnya sendiri. Dia mengamati tubuhnya sendiri. Hanya 2 warna yang dia miliki. Dia merasa sedih. "Seandainya aku memiliki banyak warna seperti sang kupu-kupu, aku pasti akan terlihat lebih indah seperti warna yang di sayapmu, kupu-kupu." "Dua warna ini," katanya sambil melihat perpaduan warna hitam dan putih miliknya sendiri. Sang kupu-kupu tersenyum kepadanya. "Kau juga indah panda kecil. Warna hitam dan putih itu membuat para panda terlihat menari. Jangan meremehkan warnamu sendiri, panda kecil, karena perbedaan warna di antara kita lah yang membuat kita semua unik dan terlihat indah," kata kupu-kupu menyemangatinya. Sang panda kecil mengangguk, senang mendengar penjelasan itu, dan mengucapkan terima kasih ke sang kupu-kupu. "Terima kasih sang kupu-kupu." Lalu dia melanjutkan perjalanannya ke dalam hutan bambu. Di tengah hutan, dia melihat makhluk seperti kuda yang sedang beristirahat di sana. Sang panda kecil pun mendekati binatang itu. Dia tertarik untuk melihatnya lebih dekat karena kuda tersebut berbeda dari kuda-kuda biasanya yang sering dilihatnya. Kuda itu memiliki warna sepertinya. Tubuh kuda itu memiliki warna hitam dan putih yang belang. "Selamat pagi Pak Kuda," sang panda kecil menyapanya. "Aku bukan Pak Kuda," binatang itu menjawab sambil menunduk menatapnya. Karena panda kecil terlihat mungil, "Panggil aku Paman Zebra. Aku sedang beristirahat karena aku akan menyusul kawananku nanti," jawab Paman Zebra.
"Kawanan?" tanya sang panda kecil. Paman zebra mengangguk. "Zebra-zebra yang lain, mereka berlari sangat cepat, karena itu aku harus mengejar mereka nanti." Sang panda kecil melihat paman zebra yang gagah. Dia menjadi kagum pada paman zebra. Sang panda kecil lalu melihat kakinya yang pendek. "Aku tak bisa berlari cepat sepertimu, paman zebra. Aku ingin sepertimu. Kau cepat dan kuat. Setelah besar nanti, aku akan menjadi zebra," kata panda kecil lagi. Paman zebra tertawa mendengar keinginan sang panda kecil. Hahaha. Lalu dia tersenyum pada binatang kecil tersebut. "Biarkan dirimu menjadi dirimu sendiri, panda kecil, karena menjadi dirimu sendiri adalah hal istimewa di dunia ini. Jangan berusaha menjadi yang lain." Sang panda kecil tersenyum mendengar paman zebra. "Baiklah, aku akan menjadi diriku sendiri. Terima kasih, paman zebra." Kemudian, paman zebra mengucapkan salam perpisahan dan berlari sangat cepat untuk mengejar teman-temannya. "Selamat tinggal, panda kecil." Sang panda kecil melambaikan pelan tangan hitamnya yang berbulu pada paman zebra. Sang panda kecil kembali melanjutkan perjalanannya, mencari bambu muda agar bisa dimakannya. Tak lama kemudian, sang panda kecil melihat bambu muda di depannya. Dia langsung menghampiri bambu tersebut dan mengumpulkan beberapa bambu untuk dirinya dan teman-temannya. Dia langsung menghampiri bambu tersebut dan mengumpulkan beberapa bambu untuk dirinya dan teman-temannya. Sang panda kecil lalu mendengar suara binatang yang bergerak di belakangnya. Kresek, kresek, kresek. Sang panda kecil berputar pelan-pelan dan melihatnya. Dia melihat salah satu hewan yang paling besar di negeri para binatang tersebut. Sang panda kecil perlahan berjalan mendekati makhluk besar itu. "Selamat pagi, Pak Gajah," sapa sang panda kecil sopan. Pak Gajah menatapnya dan menyapanya balik. "Selamat pagi, panda kecil." Sang panda kecil memperhatikan Pak Gajah yang sangat besar. Pak Gajah terlihat kuat di matanya, seakan bisa menyangga dunia para binatang. Sang panda kecil sering mendengar bahwa para gajah adalah salah satu makhluk yang bijaksana di negeri para binatang. Sang panda kecil sering memperhatikan para gajah yang sedang berkumpul. Mereka terlihat sangat kuat dan juga memiliki ingatan yang sangat bagus. "Apakah nanti aku bisa sebesar Anda atau sekuat Anda, Pak Gajah?" tanyanya terpukau melihat Pak Gajah. Lalu sang panda kecil mengingat kembali pertemuan dengan sang kupu-kupu dan paman zebra. "Paman Gajah, kenapa para panda sangat berbeda dari binatang-binatang lainnya?" tanya panda kecil. "Apa maksudmu, panda kecil?" Pak Gajah bertanya padanya. "Baru tadi aku bertemu dengan sang kupu-kupu. Dia memiliki sayap berwarna-warni yang sangat indah. Aku juga bertemu dengan paman zebra. Dia bisa berlari sangat cepat," sang panda kecil melanjutkan. "Dan sekarang aku melihatmu, Pak Gajah. Anda terlihat sangat besar dan kuat." "Lalu?" tanya Pak Gajah. "Aku tidak memiliki warna yang indah seperti punya sang kupu-kupu, dan aku tidak dapat berlari cepat seperti Pak Zebra. Aku pun tak sebesar dan sekuat Anda, Pak Gajah. Aku pun tidak seperti kalian yang luar biasa. Aku merasa bahwa diriku tidak menarik. Aku sang panda kecil dan tidak bisa melakukan apapun." Pak Gajah tersenyum melihatnya.
lalu melihat beberapa tumpukan bambu muda di lengan panda kecil. "Untuk apa kau membawa bambu-bambu muda itu?" tanya Pak Gajah mengalihkan perhatian sang panda kecil. "Ini untuk teman-temanku. Mereka masih tertidur di sana. Jadi aku ingin membawakan bambu-bambu ini untuk mereka," jawab sang panda kecil pelan. "Mereka pasti sebentar lagi akan lapar." Pak Gajah kembali tersenyum. "Kenapa kalian para panda tidak menyadari bahwa istimewa kalian sendiri?" "Bakat istimewa?" Pak Gajah mengangguk. "Apa kalian tidak tahu? Binatang-binatang lain di sini sangat menyukai kalian." "Menyukai kami? Kenapa? Kami tidak bisa melakukan apapun," kata panda kecil. "Para binatang di negeri para binatang ini mengatakan padaku bahwa mereka sangat menyukai para panda." "Kenapa?" "Iya, mereka bilang bahwa kalian adalah para panda yang sangat penuh perhatian, penuh rasa kasih sayang, karena kalian saling merawat antara satu sama lain." Pak Gajah melihat panda kecil yang sedang mencerna kata-katanya. "Panda kecil, kalian adalah makhluk yang baik hati. Semua binatang di negeri para binatang ini menyukai sifat kalian yang lembut, yang bisa membuat binatang-binatang lain merasa tenang dan damai saat berbicara dengan kalian." Panda kecil pun mengingat semua binatang yang saling menyapanya dan tersenyum padanya. Mengingat hal itu membuat perasaan sang panda kecil menjadi hangat. "Terima kasih Pak Gajah." "Sama-sama panda kecil. Ingatlah pesanku ini. Setiap makhluk di dunia ini sangat berharga. Dirimu dan mereka semua yang kita kenal maupun belum, diriku dan mereka semua yang kita kenal maupun belum yang kita kenal, mereka semua istimewa dengan caranya masing-masing. Jadi, tetaplah cintai dan hargai dirimu sendiri." Sang panda kecil mengangguk dan kembali mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, Paman Gajah." Dia lalu kembali menuju ke tempat teman-temannya bersama bambu mudanya di lengannya. Setelah hari itu, sang panda kecil tidak pernah membandingkan dirinya lagi dengan makhluk lainnya. Sekarang dia sudah menjadi sang panda kecil yang bahagia menjadi dirinya sendiri untuk selamanya. Tamat. Sampai jumpa lagi, teman-teman.